semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video parodi beserta buku yang saya review. Dan ini merupakan tugas mingguan pada review buku yang telah saya kerjakan, dan ini merupakan tugas mingguan yang keempat dari mata kuliah Sosiologi Terapan, dan pada buku tersebut berbicara mengenai perencanaan kota melawan kemiskinan, cara berpikir dan melakukan kota yang lebih baik di dunia selatan. Dan pada video yang saya parodikan tersebut, dimana saya akan berperan sendiri, dan di situ saya akan berbicara mengenai pembangunan yang ada di desa. Tetapi secara keseluruhan nanti kita kaitkan dengan Indonesia, pembangunan yang ada di Indonesia untuk melawan kemiskinan, bagaimana peran pemerintah dan juga masyarakat dalam mengatasi kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus terjadi. Baik teman-teman, untuk lebih jelas dari isi video parodi saya, silakan teman-teman menonton video yang berikut ini. Selamat menonton. Aduh, ini anak ini sudah mau kumpul besok PR-nya, tidak mau kerja, memang kerja, mau pergi bermain kali. Memangnya betul nakal sekali. Hai Tataria, sini dulu, duduk dulu. Aduh Tuhan, apa namanya, mau mana itu? Siang-siang bolong begini jalan. Saya ada keperluan penting kah? Singkat dulu, kita ngomong kok. Ngobrol ada apa ini? Gosip terbaru pasti Tataria mau dengar nih, hal-hal penting. Ibu Lisa, aduh ya panas yang bolong gini, aduh Tuhan. Ini Teresa habis pulang dari apa? Uang arisan tadi tuh begitu. Panas ya Maisa. Tidak ada waktu sebentar sore tuh, makanya saya bawa siang bolong begini itu uang arisan tuh. Tidak kerja apa? Aduh tugas, saya tahu pasti tugasnya Putri, pasti itu anak pergi bermain lagi. Sama sapnya anak juga ikut bermain terus, jadi ya ini tidak pikir tugas, mentang-mentang masih SD ini kah, jadi ya begitulah, tidak konsentrasi dengan tugas, jadi ya merepotkan orang tua, tapi itu sudah kah tugasnya orang tua saja. Kita hanya bisa ya memberikan solusi yang terbaik lah, menjadi ibu yang bertanggung jawab. Ini apa tadi ibu bilang mau gosip apa? Hal apa ini memangnya muka-muka gosip ini? Pasti ada iblis, ada informasi terbaru lagi tentang apa saya penasaran sekali, apa gosip? Bawa uang arisan tadi kah? Saya sudah dari kemarin. Saya kemarin bawa uang arisannya itu. Ibu TV saya kemarin bapaknya. Iya, ini tugasnya Putri, ini dia pergi bermain. Pasti dengan tipe anak mereka pergi main apa? Siang begini. Terus cari kemana-mana tadi pasti tahu main di mana. Saya lagi capek nih kah? Makanya saya kerja, saya dapat tugas itu dari ibu yang bertanggung jawab apa? Bisa dari ibu nih. Oh iya, ngomong-ngomong gosip ini tuh saya ada dengar. Ini saya punya anak yang pertama ini, dia kan teman dengan anaknya, dia punya dia punya teman pacarnya itu sama kepala desa yang sebelah begitu. Terus katanya ada simpang siur begini tuh. Kalau saya tahu dari sepiana begini, kalau kan selama ini sama COVID ini kan ada dana bantuan tuh begitu, bansos ini, jadi kan dari pemerintahnya kan pasti kasih kepala desa tuh untuk diberikan kepada masyarakat tuh gitu. Terus ini Sopiana bilang, saya tidak tahu Sopiana itu dari mana mereka, saya takutnya mereka hanya karang-karang saja toh. Tapi kemarin saya sempat tanya di Ibu TV bilang iya betul tuh, bahwa ini uang dana bansos ini yang katanya untuk masyarakat yang sama tanpa COVID ini kan banyak tuh. Tapi sudah berapa bulan ini tidak sampai ke tangan masyarakat. Dan bukan hanya itu bukan hanya dana bansos, tapi sebelumnya kan itu dia sudah periode itu pada waktu pertama ini, waktu periode pertama dia jadi kepala desa ini, dana bantuan untuk masyarakat itu tidak sampai ke tangan masyarakat. Ada sih, tapi orang-orang tertentu saja. Mungkin katanya itu hanya
keluarganya dia. Dan bayangkan itu dia punya dananya itu mungkin apa bawa oleh dia kok atau makan oleh dia gitu, belum tak pasti. Tapi yang menjadi curiga mungkin itu uangnya dia sudah pakai untuk buat rumah, soalnya di rumah itu baru gitu, baru. Terus ada motor, ada berapa motor di rumah besar, padahal kan ya tahu satu ya apa ya, mereka punya pekerjaan lah tidak seberapa gitu tuh. Tapi sekarang dia sudah punya rumah baru begitu. Dan padahal kan waktu di periode pertama dia jadi kepala desa itu katanya uangnya untuk bangun jalan, kan jalan di itu desa sebelah itu masih rusak tuh, ini masih rusak, terus listriknya belum masuk begitu, masih pakai apa ya, paling hanya sebagian saja, tidak menyeluruh itu. Terus jalan juga masih rusak-rusak gitu. Dan mereka pikir mungkin ini apa kepala desanya itu mungkin mereka makan uang gitu, mungkin kepala desanya ini tidak apa, dia punya uang tidak digunakan dengan baik. Lalu tapi yang herannya pas ini di periode berikutnya untuk ganti kepala desa dia terpilih lagi. Jadi saya bingung gini, kalau memang rasa dia tidak bertanggung jawab, kenapa dipilih lagi begitu? Atau mungkin dia ini apa ya, pakai uang disogok begitu ya, sogok masyarakat untuk pilih dia lagi. Nah pada saat dipilih lagi ya, apalagi di apa ini di keadaan sekarang ini dana bantuan itu sekarang hanya berapa orang saja yang dapat, tidak semua lagi. Banyak yang protes, cuma mereka tidak berani gitu. Saya heran ini uangnya sudah pasti itu uang itu pasti ini apa makan itu kepala desa. Dan katanya baru ini anak beli motor apa yang mahal, motor besar lagi. Saya rasa mungkin dia punya anak atau dia punya keluarga itu yang apa tuh, tahu saya juga tertahu pasti, hanya saya dengar tuh. Padahal kan ini ya setahu saya lah setidaknya kan harus menjadi pemimpin yang apa, kalau kepala desa lah setidaknya itu uang masyarakat harus diserahkan kepada masyarakat. Bagaimana memperbaiki itu desa di sana, jalan tumbang begitu, belum lagi listrik, terus air tuh di desa sebelah. Makanya saya punya ada keluarga aja di sana itu, saya malas betul saya pergi ke sana itu. Saya bilang bikin rusak motor sampai di sana, mending kalian saya datang ke sini, kalian berjalan mulus saja. Terus ada listrik, air lengkap begitu tuh. Jadi mungkin apa namanya, saya rasa mungkin uangnya dikorupsi, tidak apa ini tidak digunakan dengan baik untuk melihat masyarakat sekitar, masyarakat yang kurang mampu. Terus pembangunan itu ya setidaknya bangun jalan ya supaya baik, terus apa ini listrik, air itu diperhatikan. Itu juga guna kepala desa. Tapi banyak yang gosip tuh, saya dengar dari ibu TV sih kemarin gitu. Oh itu gosip yang itu saya sudah dengar kemarin tuh, bukan kemarin sih, sudah lama, hanya karena saya jarang-jarang keluar. Saya dengar dari itu tuh, ada sebuah keluarga yang juga tinggal di desa itu, mereka cerita ke saya, kebetulan mereka pergi bersama saya gitu. Itu katanya sudah 2 periode ini tidak ada perubahan gitu tuh untuk kepala desa. Mungkin dia ada makan uang apa ya, dana bantuan dari pemerintah gitu. Terus saya bilang nih, terus mereka ini bilang gini, bagaimana memaju ini, jalan saya buntu begini, rusak, terus apa listrik sudah hanya beberapa saja yang dapat untuk nyala listrik, lampu dan listrik ini tidak ada di mereka. Terus saya bilang gini, bagaimana memaju, apa ini ada perubahan sedikit itu di sini, jalan tidak bagus, terus listrik tidak ada, air juga. Aduh kasihan betul mereka ini. Memang terus bagaimana mau apa ini kan tentang ini apa namanya, mau maju ini negara ini kalau kemiskinan semakin merajalela saja, terus pembangunan juga tidak merata tuh. Jadi miskin, kasus miskin masyarakat nih terus berada di bawah terus ya, tidak ada kemajuan gitu. Berharap ada bantuan dari pemerintah juga korupsi itu dana. Ini bagaimana mau maju, katanya mau menjadi negara yang maju, tapi dilihat dari latar belakangnya ini, uang yang harusnya diberikan kepada masyarakat sebagai dana bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu, yang ekonomi lemah, tapi itu bakal pemerintah. Terus pendidikan juga, aduh memang sedih betul Indonesia ini. Tapi mau bagaimana lagi, kita hanya bisa berdoa saja, bersabar saja menghadapi ini apa ya, mungkin bilang cobaan lah, banyak bersabar. Semoga ini ada
apa ya, pemerintah yang masih punya hati itu bisa perhatikan ya, lalu tindak lanjut lah, harus cari tahu itu, dan dana yang belum sampai tangan masyarakat mesti mereka cari tahu itu, supaya merata dana bantuan itu, bukan hanya satu orang atau orang terdekat yang dikasih, tapi semuanya harus dapat gitu. Tentang ini apa ya, saya kayaknya ini pulang dulu, kayaknya saya harus pulang kerja gitu tuh, sama apa ini siapkan kasihan dulu, itu lanjut kerja tugasnya itu punya anak gitu ya. Kenapa mengganggu ya, saya balik dulu ya tante, permisi. Itu juga mungkin juga. Iya, oke, ya, makasih sudah. Saya marah tadi mengganggu ya, Saju ini mau lanjut kerja tugas, kalian mau siap makan siang suami Ju, ini sudah jalan. Yuk, makasih. Baik teman-teman, dari video yang telah saya produksikan, seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan kota yang menjadi bagian awal dalam melawan kemiskinan yang kian masih terjadi di setiap negara, merupakan menjadi bagian yang ada dalam rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota, termasuk ruang di atas dan di bawahnya, serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota untuk mencapai tujuan tertentu. Kita tidak hanya melihat dari di kotanya saja, tetapi dari desa, seperti yang telah saya di video parodi saya, di mana pembangunan yang di desa saja belum tentu belum tentu menyeluruh. Dalam hal ini seperti yang di video yang telah saya parodikan, di mana saya berbicara dengan seorang ibu di situ, bahwa pembangunan di desa tersebut belum sempurna, belum ada pembangunan listrik, lalu jalan, kemudian air. Otomatis di sini bahwa kita jangan hanya lihat infrastruktur di kotanya saja untuk bisa mengatasi kemiskinan, namun kita lihat dari hal terkecilnya, yaitu pembangunan di desa. Bagaimana pemerintah harus kembali ke hal yang sederhana, atau mungkin lihat ke desanya juga, bagaimana pembangunan desa untuk mengatasi kemiskinan yang kian terjadi. Kemudian kita tahu bahwa di desa merupakan banyak masyarakat pasti yang bekerja sebagai petani, untuk yang bekerja di kebun untuk menafkahi kehidupannya, dan belum tentu memiliki pembangunan-pembangunan yang begitu pembangunan yang bisa dijadikan patokan mereka untuk bisa mencari uang seperti yang di kota. Lalu di sini kita berharap agar pemerintah bisa memperhatikan lebih detail di desa untuk melihat apa yang belum diterrealisasikan dari rencana pemerintah, dalam hal misalnya contoh kecilnya dari jalan, kemudian dari pembangunan listrik, karena sekarang teknologi yang semakin canggih, otomatis kan di sini banyak orang yang menggunakan internet, dan juga kita sangat berharap agar pembangunan listrik desa-desa yang belum dapat halnya seperti itu, otomatis dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Kemudian air bersih, lalu selain di desa juga pastinya pembangunan yang ada di kota. Pemerintah sangat diharapkan agar bisa membangun infrastruktur yang bisa mengatasi kemiskinan dari tahun ke tahun, karena dengan pembangunan tersebut setidaknya bisa mengurangi pengangguran dan bisa juga mengatasi kemiskinan, sehingga orang bisa memiliki lapangan pekerjaan untuk bisa menafkahi kehidupan mereka. Lalu seperti yang kita ketahui, dalam perencanaan tersebut pastinya ada hal-hal yang mendukung atau komponen yang perlu diperhatikan dalam memberi batasan perencanaan kota ataupun desa, layaknya seperti adanya hal untuk berorientasi ke masa depan, kemudian bersifat terus-menerus berkelanjutan, yang mana semuanya itu tergantung pemahaman fakta baik primer maupun sekunder, bersifat komprehensif, menyala dan menyeluruh atau terpadu. Maksudnya di sini bukan hanya di kota tetapi di desa juga. Berarti otomatis di sini pembangunan dalam mengatasi atau melawan kemiskinan harus menyeluruh, bukan hanya di kota saja yang diperhatikan, tetapi juga di desa, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan perkotaan ataupun di desa dilakukan pembangunan yang tata ruang yang dilakukan secara terpadu, sehingga bisa melengkapi atau bisa melengkapi pemenuhan kepentingan masyarakat, dan bisa mengurangi
maraknya terjadi kemiskinan dari tahun ke tahun. Kita sangat berharap bahwa pemerintah betul-betul bisa bertanggung jawab dan dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin dan juga melakukan tugasnya dan juga terrealisasi dengan cepat dan sebaik mungkin. Baik teman-teman semuanya, itu saja video parodi dan juga isi dari video yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.